Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, jamaah sholat isya yang saya hormati, yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak dengan berbagai macam kenikmatan. Dan khususnya pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah sholat wajib, yaitu sholat isya dengan berjamaah. Semua itu bisa kita jalankan karena adanya nikmat-nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah. Selanjutnya mari kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan kurang lebih semingguan. Kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Kita bisa meningkatkan amal-amal ibadah yang biasanya kita kadang malas menjalankannya, tapi dengan barokah kemuliaan bulan Ramadan ini kita bisa menambah amal-amal yang sebelumnya kita belum bisa menjalankannya. Misalnya saja yang biasanya agak malas membaca Al-Quran, maka kita jadi semangat. Misalnya saja saat kita mau qiyamul lail atau salat malam kita malas, maka di bulan Ramadan ini kita dengan semangat menjalankan qiyamul lail, salat malam yang dalam bulan Ramadan kita sebut sebagai salat tarawih, bahkan dengan berjamaah di masjid. Namun jamaah perlu kita sampaikan bahwa kadang kita menjalankan sesuatu yang kita tidak tahu bahwa ternyata ada hal yang lebih penting dari itu. Dari sholat tarawih yang kita nanti yang kita jalankan yang penuh dengan kemanfaatan ini, sehingga kita mampu sholat berjamaah ke masjid, sholat isya'nya, alhamdulillah, untuk mengejar sholat tarawihnya. Padahal sebenarnya sholat fardu 5 waktu itu jauh lebih afdal dan pahalanya meskipun rakaatnya jumlahnya lebih sedikit. Misalnya hanya 2 rakaat subuh, maghrib 3, tapi yang sedikit tadi tidak bisa dikalahkan oleh pahala sholat tarawih yang 8 rakaat, 20 rakaat, atau bahkan lebih. Tapi kadang kita terlena. Kita semangat sekali menjalankan sholat tarawih, tapi kita dalam hal sholat 5 waktu kita kurang perhatian. Padahal sholat wajib, sholat fardu itu kita hendaklah kerjakan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Mari kita belajar dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, tua, dan dalam perjalanan menuju ke masjid penuh rintangan. Ada batu-batu besar, ada pohon-pohonan, bahkan ada binatang buas. Bahkan di zaman dulu mungkin gelap gulita untuk malamnya. Semangat sekali dalam beribadah kepada Allah.
Tapi suatu ketika minta rukhsah atau keringanan kepada Nabi Muhammad langsung, yaitu beliau dijelaskan dalam sebuah hadis meminta langsung kepada Rasulullah agar diberi keringanan untuk bisa sholat di rumahnya saja, tidak usah ke masjid. Minta langsung kepada Rasulullah. Dan oleh Rasulullah seketika itu dijawab, diiyakan. Tapi dalam hitungan detik berubah. Maka tatkala Abdullah bin Ummi Maktum membalikkan badannya untuk meninggalkan Rasulullah, maka Rasulullah pun memanggil dan menanyakan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, apakah Anda mendengar panggilan sholat? Maksudnya adalah adzan kalau bahasa kita. Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, saya dengar ya Rasulullah. Maka tidak ada rukhsah bagimu, tidak ada keringanan bagimu, maka kamu harus tetap sholat berjamaah di masjid. Begitu jamaah. Seorang yang buta, tua, dan perjalanannya ke masjid penuh rintangan saja diharapkan, sangat dianjurkan untuk sholat 5 waktu ke masjid, karena fadilahnya besar. Dilihat dari pahalanya saja sudah 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Dan kalau kita bisa sholat berjamaah di masjid, maka kita bisa sholat tepat pada waktunya, sesuai dengan perintah Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diperintahkan, diwajibkan atas orang-orang yang beriman dan telah ditentukan waktunya. Jamaah, bagaimana dengan kita yang sehat ini? Kita punya masjid yang semegah ini, jalan-jalan menuju masjid sangat enak, sangat mudah. Kita punya sepeda motor, malamnya terang benderang. Bagaimana kalau sampai kita tidak bisa memenuhi panggilan azan? Kita dipanggil Allah dengan panggilan azan, kadang kita terlena, kadang kita tidak bereaksi, kadang kita tidak datang ke masjid. Padahal bagi kita, khususnya laki-laki, sholat berjamaah dianjurkan ke masjid. Maka kemarin itu kita dapat kunjungan bupati kita, Pak Sigit Pamungkas. Alhamdulillah, semoga membawa kebaikan untuk kita. Tapi di balik itu aku merenung, ya Allah, betapa seorang pemimpin yang soleh kita taati. Kita taat kepada pemimpin, kita ngestok jauhnya, kita dipanggil ke masjid ini untuk datang, kita datang. Alhamdulillah, kita datang tepat waktu. Jam 9 berbondong-bondong kita datang. Bahkan sebelum jam 9 kita bisa datang. Kita masuk ke dalam masjid, kita diatur duduknya, disuruh merapat, kita rapat. Sopnya diatur, kita manut. Pada saat sholat jamaah kadang kita malah gak manut. Ya Allah, betapa kita ini taat pada pemimpin. Tapi ingatlah, kita dipanggil Allah dengan panggilan azan, kita tidak mau datang. Padahal dipanggil pada waktu-waktu istirahat. Zuhur waktu istirahat, asar istirahat, apalagi maghrib, isya, subuh. Yang andai saja kita bikin cepat sholat kita, paling 4 menit, 5 menit, kita tidak bisa datang. Tapi kita dipanggil Mbak Bupati, kita datang tepat waktu, bahkan kita menunggu 4 jam, setidak-tidaknya 3 jam, kita sanggup, kita sabar, kita dengan bahagia menunggu pemimpin kita. Kita sabar, tapi kita dipanggil Allah, kita menyepelekan. Jamaah rahimakumullah, marilah ini jadikan perenungan kita semua. Jangan-jangan selama ini kita meremehkan panggilan Allah untuk sholat berjamaah, sedangkan di sisi lain kita malah lebih taat kepada manusia. Semoga pengalaman ini menjadikan kita merenung dan bisa merubah kita menjadi lebih baik. Khususnya saudara-saudara kaum laki-laki bisa sholat berjamaah di masjid dengan lebih baik lagi. Dengan barokah bulan Ramadan ini, dengan memulai amal-amal soleh, amal-amal baik di bulan Ramadan ini, sehingga bertahan hingga di luar Ramadan, kita masih tetap menjalankan ibadah-ibadah dengan baik. Khususnya kita tetap bisa sholat berjamaah di masjid setiap waktunya. Mengingat hal itu sangat penting fadilahnya, mengingat Abdullah bin Ummi Maktum yang buta saja, yang dengan penuh kekurangan saja, tidak ada
keringanan, tidak ada rukhsah untuk meninggalkannya. Jamaah rahimakumullah, saya rasa sekian dari saya. Semoga ini menginspirasi kita dan membuat kita berubah menjadi lebih baik lagi. Demikian, mohon maaf jika tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Wa akhiru kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.